gharib itu Ustaz, apakah hanya itu saja atau ada beberapa kalimat lain? Kalau yang ini, kasuistik ini, fihi ini hanya satu saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mohon koreksi Ustaz. SAK TV, ngaji terus ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat SAK TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Al-Haqir Umar Faruk Afandi. Dan dalam kesempatan kali ini saya barusan ngisi khutbah ya, dan juga sekaligus ngimamin di Masjid Pangeran di Penogoro, letaknya di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Bersama saya ada Kang Irwan, Ustadz Irwan, dan ada DKM Bapak Ustadz Abdul Syahar ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar Quran, irama Quran, dan juga bisa nanti dari bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, insya Allah ya. Saya mau tanya, tadi masih terngiang nggak itu apa? Bagaimana bacaan ketika ngimamin tadi? يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Iya, masih terngiang Ustaz. Ya. Ketika ada bacaan fihi muhina gitu ya. Muhana. Muhana. Itu gimana kaidahnya Ustaz? Karena kalau dhamir ada sebelumnya sukun itu biasanya kan pendek. Nah ini bacanya panjang dodanya. Fihinya udah jelas karena fi-nya itu kan martobi'i. Hi-nya itu nggak ketemu alif, itu ketemu mim. Nah itu udah jadi panjang. Ya. Jadi barangkali ada mas. Jadi ya, dalam surah Al-Furqan tadi ya, ayat 69, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya. Itu fihinya itu dibaca dengan panjang juga ya, hak domirnya. Padahal secara kaedah ya, hak domir itu ketika diawali dengan sukun, maka hak domir, yang mana domirnya itu adalah domir mudzakkar salim ya, maka kalau diawalinya dengan sukun dia akan dibaca dengan pendek ya, dibaca pendek. Contoh misalkan fihi hudal lil muttaqin ya, fihi ayatun bayyinat ya, fihi ayatun bayyinat. Nah, memang secara normal kaedahnya seperti itu, tapi inilah yang termasuk bacaan abnormal. Pengecualian, ada abnormal ya. Jadi keluar dari kaedah secara umum seharusnya dibaca fihi, tetapi dibaca dengan fihi ya. Nah inilah yang dalam istilah tajwid itu ya, ada yang mengistilahkan dengan bacaan gharib. Dalam qiraahnya Imam Asim riwayat Hafs ya, ini ayat dibacanya dengan panjang fihi muhana. Jadi nggak bisa kita nggak ngada-ngada gitu, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan riwayat yang kalimat ada. gharib itu Ustaz, apakah hanya itu saja atau ada beberapa kalimat lain? Kalau yang ini, kasuistik ini, fihi ini hanya satu saja. Satu-satunya itu. Jadi pemirsa ya, jadi untuk fihi kemudian dibaca dengan fihi dalam Al-Quran itu cuma satu saja. Aja ingat-ingat ya. Enggak kejebak yang lain ya. Hanya satu saja. Surah apa? Surah Al-Furqan 69 ya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Andai kata. Kenapa?
dibaca sesuai dengan letter luck-nya. Kan Fihi. kan dibaca panjang. Ini Nah, enggak. dibaca sesuai letter luck fihi. Ah, ya. Gimana? Baik. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid. Karena dengan tajwid itulah Al-Quran sampai kepada kita. Jadi kalau kita sengaja itu berdosa. Karena tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza ilaina wasala. Karena dengan tajwid itulah ya Allah menurunkan Al-Qur'an. Pun juga begitulah Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan tajwid. Jangan sampai kita rubah-rubah. Nah, inilah pentingnya autentikasi bacaan Al-Qur'an. Kalau ikut-ikutan Ustaz, karena model ini sampai saya contoh. Ustadz Muammar saya bilang wadduha walaili idza saja. Nah, kita mau ikutin itu atau wadduha saja Ustaz? Wadduha aja. Wadduha Kalau saja. belum tahu ilmunya, Jangan nggak coba-coba usah, ya. nggak usah. Itu ditanya pakai imam siapa, pelongo itu kan. Imam Samudra. Ya. Kalau tadi kira-kira lagunya apa? Apa ya? Kalau yang rendah tuh Bayati. Ya, itu lagu Bayati. Justru saya mengharapkan Ustaz tuh pakai nada yang tinggi biar dengar sendu gitu. Tapi nggak keluar juga tuh. Kalau misalnya nada itu tergantung kondisi, mau rendah atau tinggi. Kalau kita pengen tinggi ya bisa aja tinggi gitu kan. Cuma kayak Bayati tadi itu kalau langsung ditinggiin, nanti kalau misalkan kita pakai ada jawabnya atau jawabnya di tengah, bisa jadi kita nggak nyampe gitu kan. Tadi itu sebenarnya di rokaat yang pertama itu ada Bayati. Kemudian rokaat yang kedua setelah Al-Fatihahnya itu masuk pada Hijaz. Ya, di rokaat yang keduanya. Pas suratnya. Tapi kalau Al-Fatihahnya Bayati. Ya, Fatihahnya Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Mau nyoba? Coba Fatihah. Izin Ustaz tolong koreksi barangkali. Ini ada salah barangkali. Saya suka bawanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon koreksi Ustaz. Bacanya cukup bagus pemirsa ya. Jadi kalau orang awam ini nggak tahu letak kekurangannya di mana itu kan. Jadi bacanya sudah cukup bagus. Tapi nanti diperhatikan. Maliki yaumiddin ya, jangan diseret ya tadi. Ya, jadi langsung jangan maliki yaumiddin. Enggak boleh. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Langsung ya, jangan dicengkok di situ, jadinya kepanjangan. Kemudian ghain. Jangan ghairil gha. Bukan gha. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil
Ghairil. Ghairi. Nah, kenapa dalam ghain itu ada sifat namanya isti'la. Isti'la. Isti'la itu terangkatnya pangkal lidah kita ketika mengucapkan huruf. Ketika ghairil, nah itu belum isti'la. Isti'lanya belum diaplikasikan. Ya. Ghairil. Ya, ghairil maghdubi. Nah, baik gitu ya. Barakallahu fiik. Ayo kita makan dulu ya. Baik, mari pemirsa kita makan bareng-bareng. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.